kok tiba-tiba gubernur nggak pernah mau menganggap mereka, nggak pernah diajak bicara sama sekali. Dan tahu-tahu ketika kita menolak revitalisasi yang belum dibicarakan itu, dia udah hancurkan gedung-gedung. Semua dihancurin jadi puing-puing. Itu sejarah buat kita. Buat dia nggak terasa sejarah itu, karena di situ kita hidup, berkeringat, beranak dan yang lain-lain. Tiba-tiba dihancurkan, itu rumah kita. Karma, dulu bilang ke Ahok langkai dulu tulang kami, sekarang tim langsung dihancurkan. Ditulis oleh Cak Sud dari siber.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Tim alias Taman Ismail Marzuki adalah tempat kebanggaan para seniman ibu kota bahkan Nusantara. Di sini tempat para seniman berkarya dan berkomunitas, nongkrong dan kumpul bareng seniman lainnya. Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki yang populer disebut Taman Ismail Marzuki atau TIM merupakan sebuah pusat kesenian dan kebudayaan yang berlokasi di Jalan Cikini Raya 73 Jakarta Pusat. Di sini terletak Institut Kesenian Jakarta dan Planetarium Jakarta. Selain itu, TIM juga memiliki 6 teater modern, balai pameran, galeri, gedung arsip, dan bioskop. Acara-acara seni dan budaya dipertunjukkan secara rutin di pusat kesenian ini, termasuk pementasan drama, tari, wayang, musik, pembacaan puisi, pameran lukisan, dan pertunjukan film. Berbagai jenis kesenian tradisional dan kontemporer, baik yang merupakan tradisi asli Indonesia maupun dari luar negeri juga dapat ditemukan di tempat ini. Nama pusat kesenian ini berasal dari nama pencipta lagu terkenal Indonesia Ismail Marzuki. Nah, rupanya sejarah panjang Taman Ismail Marzuki alias TIM tidak membuat Pemkot DKI silau ya. Dimulai dengan dibongkarnya GBB atau Geraha Bakti Budaya yang ada di area TIM pada tanggal 6 Februari 2020 kemarin. Adapun revitalisasi dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan niatan menjadikan lokasi tersebut sebagai pusat kebudayaan dunia. Gubernur DKI Jakarta pengganti Basuki Cahayapurnama alias Ahok melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama revitalisasi Taman Ismail Marzuki atau TIM di Cikini, Jakarta Pusat pada Rabu 3 Juli 2019 malam. Memang revitalisasi Taman Ismail Marzuki bukan hal yang baru. Pak Jarod Saiful Hidayat sewaktu menjabat Gubernur DKI pun pernah melakukan revitalisasi, dan revitalisasi waktu itu disebut Jarod sebagai warisan yang dia tinggalkan di ujung pemerintahannya. Revitalisasi saat itu berfokus pada sejumlah perbaikan gedung seperti gedung teater yang sebelumnya sering bocor, gedung Geraha Bakti Budaya dengan perbaikan pada plafon dan toilet. Kalau revitalisasi di zaman Pak Jarod untuk perbaikan saja, sedangkan revitalisasi zaman Gubernur Seiman konsepnya revitalisasi total. Malah beritanya akan dibangun hotel bintang 5, bayangkan, pasti yang datang orang dari mancanegara dong. Rupanya, para seniman tidak diam begitu saja. Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki atau tim audiensi dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU di Komisi 10 DPR. Forum Seniman menyayangkan tak adanya komunikasi soal revitalisasi itu kepada mereka sebelumnya. Berangkat dari satu kebijakan itu seperti komet yang menghantam bumi. Mendadak kita hancur berantakan, kira-kira gitu, kata pimpinan Forum Seniman Peduli TIM, Radar Pancadahana di Komisi 10 Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin 17 Februari 2020. Ini yang seru begini, bukannya hendak mengungkit masa lalu ya, Pak Radar Pancadahana ini rupanya pernah ribut juga sama Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Masalahnya juga sama, yaitu masalah pengelolaan Taman Ismail Marzuki. Bahkan Radar saat itu berkata begini kepada Ahok yang saat itu menjadi Gubernur DKI. Kalau rumah kami mau direbut, kami mau tinggal di mana? Langkahi dulu tulang kami kalau perlu lindas. Tegas sastrawan Radar Pancadahana, perwakilan MSJ, Selasa 10 November 2015. Menurut dia, dengan mengalihkan pengelolaan TIM ke UPT berarti mengusir para seniman. Kejadian itu tahun 2015. Saat itu Ahok alias BTP berniat membentuk UPT alias Unit Pelaksana Tugas. Dalam hal ini, Ahok menjelaskan bahwa dibentuknya UPT berdasarkan peraturan terbaru Kementerian Dalam Negeri yang tidak memperbolehkan lagi memberi hibah 3 tahun berturut-turut. Karena itu, perlu dibentuk UPT agar kegiatan kesenian di TIM dapat menerima sokongan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD.
Jadi jelas bahwa tujuan Ahok adalah mencarikan dana untuk tim, tapi ditolak mentah-mentah oleh para seniman itu. Berikut petikan ucapan Radar dikutip dari sumber berikut. Ahok tidak paham kebudayaan dan Ahok keliru. Karena keliru lebih baik tidak usah bicara kebudayaan. Dia lebih ngerti sampah dan kali. Bahkan dulu dia tidak ngerti sampah dan kali, tapi dia belajar. Kenapa dia nggak belajar kebudayaan? Dia kenapa juga tidak ngobrol dengan penggiat kebudayaan? Apa kesulitannya? Ujar salah satu anggota MSC Radar Pancadahana di tim Jalan Cikini Raya Jakarta Pusat Selasa 10 November 2015. Padahal BTP alias Ahok membentuk UPT dengan alasan berikut. Saya lebih suka tim itu dipegang oleh seniman, tapi mereka minta uang APBD. Sementara itu uang APBD itu ternyata ada peraturan Mendagri tidak boleh berturut-turut sampai 3 tahun. Nah sekarang seniman mampu tidak pakai uang sendiri. Kalau mampu saya kasih kelola, nanti saya bubarkan UPT, ujar Ahok di Balai Kota, Senin 9 November 2015. Jadi sebenarnya kalau dulu para seniman mau membuka hatinya melihat tujuan luhur dari Pak BTP alias Ahok, maka tidak akan terjadi polemik. Nah kalau kita bicara otak-atik gatuk alias ilmu otak-atik nyambung, maka apa yang terjadi di Taman Ismail Marzuki sekarang ini bisa jadi adalah karma dari apa yang dilakukan para seniman kepada BTP alias Ahok dulu. Lain kali Mbok Yao didengar dan diresapi dulu apa yang diucapkan para pemimpin itu, dan Ahok adalah pemimpin yang tidak pandai mengolah kata, bukan pemimpin yang suka menata kata. Tapi mau bilang apa? GBB sudah dihancurkan, sebentar lagi Bintang 5 akan berdiri. Dan pasti kita semua tahu dong, memasuki kawasan Bintang 5 biasanya itu kawasan VVIP, dan bagian keamanan akan melihat penampilan seseorang layak gak masuk ke sana. Jangan-jangan nanti para seniman hanya bisa masuk lewat pintu belakang. Ciloko tenan. Cak Sud. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.